saya adalah salah satu dosen tetap di program studi agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Mujahidin Toli-Toli. Adapun bidang ilmu S1 dan S2 saya adalah agribisnis. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Produksi Pertanian dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, kemampuan yang diharapkan, dan metode pembelajaran. Ekonomi Produksi Pertanian merupakan mata kuliah yang dirancang dan disusun untuk mengantarkan mahasiswa STIP, khususnya mahasiswa program studi agribisnis, ke dunia ekonomi produksi pertanian yang mampu menguasai dan memahami pengetahuan dengan membahas berbagai topik-topik yang berkaitan dengan ekonomi produksi pertanian. Mata kuliah ini akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi produksi pertanian, fungsi produksi pertanian dan contohnya, fungsi biaya pertanian, proses produksi, faktor produksi, analisis faktor produksi, efisiensi produksi pertanian, metode peningkatan produksi pertanian, kombinasi hasil produksi pertanian, analisis keuntungan dan perdagangan internasional komoditas pertanian, serta kegiatan ekonomi produksi pertanian. Dengan mengikuti mata kuliah ekonomi produksi pertanian, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi produksi pertanian, mampu menjelaskan fungsi produksi satu input, satu output, mampu menjelaskan fungsi produksi marginal, mampu menjelaskan fungsi biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Mampu menganalisis contoh kasus dari fungsi biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Mampu menjelaskan tahapan produksi pertanian, mampu menjelaskan elastisitas produksi pertanian, mampu menjelaskan optimalisasi faktor produksi pertanian, mampu menjelaskan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi pertanian, mampu menjelaskan joint produk olahan hasil pertanian dan kompetitif independen produk, mampu menganalisis contoh soal analisis pendapatan usaha tani, mampu menjelaskan komoditi pertanian negara maju, mampu menganalisis pemecahan masalah kegiatan ekonomi produksi pertanian yang ditemui di suatu desa. Nah, setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah ekonomi produksi pertanian yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Teknik yang pertama adalah metode delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Dalam menyampaikan materi perkuliahan saya menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan berjudul Ekonomi Produksi Pertanian oleh Karmini tahun 2018. Materi perkuliahan saya sampaikan dalam bentuk slide PowerPoint dengan menggunakan alat bantu InFocus dalam proses perkuliahan. Teknik yang kedua adalah metode interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya, ada beberapa saluran yang saya gunakan. Pertama, di dalam kelas, saya selalu encourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, bertanya, dan mengemukakan isu-isu pada materi perkuliahan, agar proses mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Kedua, menggunakan media WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Saya tidak jarang untuk melemparkan topik-topik perkuliahan agar diskusi tetap berjalan dalam grup WhatsApp tersebut. Dan yang ketiga, saya menggunakan media Classroom untuk berdiskusi dengan mahasiswa atas tugas-tugas yang mereka kerjakan. Nah, dan yang terakhir,
metode asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah skema penilaian saya sampaikan kepada mahasiswa. Sekian penjelasan saya tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA pada mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Baik, pada hari ini kita masuk di perkuliahan Ekonomi Produksi Pertanian untuk tatap muka ke-13 ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Eka Saputra, iya, Makia, Nur Hidayah, Rivaldi, Lindi, Lindiani, Safitri Amana, Salvina, Ambu Amang, Hadir, Bu. Stefanus Ari, Hadir. Surya Dharma Saputra. Hadir. Baik, terima kasih karena kalian masih menyempatkan waktu untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Ya. Pada hari ini kita masuk pada materi perkuliahan ke-13 untuk mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Materi pada hari ini yaitu tentang analisis pendapatan dan biaya produksi. Sebelum saya memaparkan lebih jelas tentang analisis pendapatan dan biaya produksi, saya mau mengingatkan kembali apa materi kita minggu lalu. Siapa yang bisa membantu saya? Silakan diangkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Amu Amang. Perkenalkan, nama saya Ambu Amang, NPM 101 2019. Materi sebelumnya itu ada 3, yaitu joint produk, kompetitif independent produk, kemudian komplementer dan suplementer. Ya, bisa dijelaskan salah satu di antaranya? Salah satunya itu joint product. Joint product suatu proses produksi yang menghasilkan beberapa produk yang berasal dari satu jenis macam bahan baku yang berproduksi secara serentak atau bersama-sama, di mana nilai produk ini masing-masing berbeda. Contohnya seperti perusahaan industri minyak bumi mengolah minyak mentah menjadi bensin, minyak tanah, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Amu Amang. Ya. Semoga teman-teman yang lain juga masih mengingat ya apa materi-materi yang sebelumnya. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Topik kita yaitu analisis pendapatan dan biaya produksi. Setelah untuk apa analisis pendapatan? Tentunya untuk mengetahui biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Tentunya perusahaan, badan usaha, organisasi, industri rumah tangga, semuanya itu mengolah bahan-bahan baku,
total. Ya, pendapatan total adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produksinya setelah dikurangi biaya produksi atau biaya total. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini pendapatan bukan hanya suatu perusahaan ya, tetapi bisa badan usaha lainnya, bisa UMKM, bisa usaha tani, bisa industri rumah tangga, ya. Ya, yang namanya pendapatan itu adalah seluruh hasil penjualan setelah dikurangi dengan biaya produksi. Karena ketika kita ingin mengolah sesuatu pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nah, ada biaya total atau total cost. Nah, jumlah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan, badan usaha, atau UMKM dan lainnya itu untuk membeli berbagai input dan keperluan untuk memproduksi. Itu adalah biaya total, seluruh yang dibayarkan, segala sesuatunya yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu input untuk diolah demi keperluan produksi, untuk proses produksi supaya produksi berjalan dengan lancar. Nah, dalam penghitungan pendapatan usaha tani, pendapatan suatu perusahaan itu ada namanya juga penerimaan perusahaan. Jadi harus diketahui yang namanya penerimaan perusahaan. Nah, apa itu penerimaan? Penerimaan itu dalam istilahnya bisa revenue. Ya, revenue adalah penerimaan perusahaan atau produsen. Produsen adalah pihak-pihak yang memproduksi. Nah, ini penerimaan adalah apa? Hasil penjualan dari output. Beberapa konsep revenue atau beberapa konsep penerimaan, yaitu ada penerimaan total, ada penerimaan rata-rata, ada penerimaan marginal, ya. Total revenue, average revenue dan marginal revenue. Oke. Di sini akan saya jelaskan satu-satu. Ada penerimaan total atau total revenue. Jadi kalau kita menganalisis itu tidak perlu cantumkan angkanya, kita tinggal saja dengan TR. Nah, pertama di penerimaan total atau total revenue, yaitu besarnya penerimaan total seorang produsen dari hasil penjualan outputnya. Nih, ya, penerimaan total, yaitu besarnya penerimaan total produsen dari hasil penjualan outputnya. Total penerimaan ini dapat ditulis dengan formulasi rumus P dikali Q. P adalah price atau harga, Q adalah quantity atau jumlah. Nah, jadi ini P adalah harga atau price, besarnya harga yang akan dijualkan ke konsumen, dan Q adalah quantity atau banyaknya yang diproduksi. Misalnya 10 kilo yang diproduksi, harga per kilo itu adalah 10.000. Jadi 10.000 dikali 10 kilo itu adalah jumlah penerimaan, total penerimaan. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Selanjutnya ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Ya, yaitu besarnya penerimaan produsen per unit output yang dijual. Jadi ketika mau diketahui berapa sih rata-rata penerimaan per kilo, kalau gabungnya cuma 1 kilo, berapa penerimaan yang kita terima? Bisa dihitung dengan menggunakan penerimaan rata-rata. Nah, ini judulnya average revenue sama dengan total revenue dibagi quantity. Nah, tadi kan sudah ketahuan berapa total revenue-nya. Jadi hasil total revenue yang tadi itu dibagi dengan jumlah yang diproduksi 10 kilo. Maka rata-rata revenue untuk 1 kilo akan nampak dengan menggunakan rumus ini, akan diketahui dengan menggunakan rumus ini. Bisa? Bisa. Selanjutnya ada penerimaan marginal, yaitu kenaikan dari total revenue yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit output. Jadi biaya total dan jenis-jenis biaya total. Ya. Biaya total atau disingkat dengan TC. TC itu adalah total cost. Ya. Total cost adalah keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap,
dan biaya variabel. Total biaya tetap, total fixed cost, dan total biaya variabel. Total variable cost. Jadi pendapatan itu adalah penjumlahan dari keseluruhan biaya tetap dan keseluruhan biaya variabel. Tapi ini untuk tambahan sedikit ya, ketika adik-adik nanti turun ambil data di responden atau di narasumber kalian, jangan kalian tanya berapa Bapak pakai biaya tetap, berapa jumlahnya biaya variabelnya Bapak, tidak. Tetapi kalian hanya menanyakan, kalian sudah siap kuesionernya, Bapak pakai ini ya atau tidak, berapa yang digunakan, berapa harganya. Nanti datanya kalau sudah terkumpul, baru kalian pulang, kalian yang mempos-poskan, oh ini masuk di biaya tetap, ini masuk di biaya variabel. Maka dari itu di sini kalian perlu memahami yang bagaimana masuk pada biaya tetap dan yang bagaimana masuk biaya variabel. Jadi untuk total biaya atau total cost itu adalah penjumlahan dari total biaya tetap dan total biaya variabel. Ya, TC sama dengan TFC tambah dengan TPC. Ya, beberapa pengertian untuk biaya produksi, ada biaya tetap total atau total fixed cost. Nah, biaya tetap total atau total fixed cost ini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat ubah jumlahnya. Jadi biaya tetap ini biaya yang tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya produksi. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang tidak diubah, tidak dapat diubah jumlahnya berapapun yang diproduksi. Besar kecilnya sesuatu yang kita produksi itu tidak dapat mempengaruhi jumlah daripada biaya tetap. Selanjutnya, nah ini tambahan untuk biaya tetap, biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Misalnya tadi pajaknya 1 tahun itu 50.000. Nah, pada tahun itu dua kali musim panen dia dapat misalnya menghasilkan produksi 2 ton. Nah, tahun ke depannya produksinya meningkat jadi 3 ton, tetapi pajaknya tetap. Itu namanya biaya tetap. Jadi salah satu biaya contoh dari biaya tetap adalah pajak lahan. Kalau yang tidak pakai lahan, ada kan usaha-usaha tidak pakai lahan, misalnya bangunan, misalnya pajak bangunan, atau misalnya dia bukan milik sendiri, sewa, berarti sewa bangunan, ya. Selanjutnya di biaya berubah total atau ini istilahnya biaya variabel, ya. Nah, jadi untuk biaya variabel atau biaya berubah ini keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas outputnya yang diproduksi berubah. Jadi kita masuk di contoh kasus. Di sini saya masih memberi contoh dalam bentuk tabel ya. Ini ada tabel key, tabel quantity, tabel total fixed cost atau total biaya tetap, ada total variable cost, total biaya variabel, dan total cost. Ini ada biaya rata-rata tetap, biaya rata-rata berubah, ada rata-rata, total biaya, dan marginal biaya marginal. Nah, total cost di sini kan sudah diketahui berapa key-nya, berapa biaya tetapnya, dan biaya variabelnya. Tentunya kalian masih ingat di slide sebelumnya tadi bahwa total cost adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi bisa diketahui berapa total cost untuk kuantiti 1. Berapa? 190 ya. Kita lihat. Ya. 190. Untuk key yang kedua, berapa total cost-nya? 270. Yang ketiga? 340. Ya, semuanya bisa ya? Bisa. Ya. Selanjutnya
Kita lihat ini. TFC-nya 100 dibagi dengan I-nya 1. Maka AUC-nya adalah 100. Nah, untuk yang kedua berapa average fixed cost-nya? 50. Iya. Untuk kuantiti ketiga berapa average fixed cost-nya? 33,33. 33,33. Iya. Bisa ya? Iya. Terus kita hitung lagi average variable cost. Di sini kan sudah diketahui berapa biaya variabelnya. Average fixed cost rumusnya TPC barang Q. Di sini kan sudah kelihatan ya berapa TPC-nya. Misalnya pada kuantiti 1 TPC-nya yaitu 90 dan Q-nya 1, sehingga average fixed cost-nya berjumlah iya 90 ya. Ya, bisa ya? Ya. Selanjutnya di average total cost. Jadi kita lihat pada kolom total cost-nya. Total cost-nya yaitu 190 untuk kuantiti pertama dibagi dengan jumlah kuantitinya berapa? 1. Jadi total 190. Iya, bisa ya? Dan seterusnya. Marginal cost. Nah ini. Delta total cost dibagi dengan delta Q. Nah, ini. Selisih antara kuantiti pertama dengan kuantiti selanjutnya, kuantiti sebelumnya dengan kuantiti selanjutnya. Q-nya berarti berapa? Berapa? Satu ya? Ya? Satu ya? Ya. Terus dibagi dengan delta. Ya, pertama delta total cost-nya, total cost yang benar ya. Berapa di situ 100 dengan 190. Selisih antara 100 dengan 190 adalah 90 dibagi dengan total Q-nya 1. Dan seterusnya. Bisa? Bisa. Iya. Sebelum kita masuk ke latihan, saya ingin memperjelas kembali. Ini sudah bisa dipahami? Jika tidak dipahami, jika masih belum dipahami, silakan ditanyakan ya, supaya nanti ketika ada latihan itu bisa dikerjakan dengan baik. Ya, ya nanti di materi ini sudah saya share di Classroom. Silakan dicek karena pada slide akhir itu ada latihan. Silakan dikerjakan latihannya dan langsung dimasukkan di Classroom. Ya, ya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi-materi yang telah saya paparkan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Santina, NPM 101 dari 11005. Saya ingin bertanya terkait tentang biaya tetap dan biaya variabel dalam usahakan itu seperti apa? Oke. Ya. Biaya tetap dan biaya variabel dalam usaha. Ya, tadi pada materi sudah ada contohnya ya, cuman saya mau memperjelaskan kembali sesuai dengan pertanyaan yang bagaimana sih dalam biaya tetap dan biaya variabel dalam usaha. Oke. Oke. Kalau biaya tetap itu besar kecilnya biaya tetap itu tidak mempengaruhi. Besar kecilnya hasil produksi, misalnya usaha tani pada sawah. Ya, contohnya itu adalah biaya. Kalau dia pemilik lahan, berarti pajak lahan. Kalau dia hanya sewa, kadang-kadang dia hanya sewa, toh berarti sewa lahan. Nah, kalau dalam usaha tani itu ada juga yang masuk dalam biaya tetap, yaitu biaya penyusutan peralatan. Nah, dalam usaha tani kan ada peralatan-peralatan yang dipakai, seperti cangkul, sekop, ada parang, ya. Nah, itu ada nilai-nilai penyusutan karena itu adalah peralatan-peralatan yang tidak satu kali pakai langsung habis, ya. Ada nilai susutnya. Nah, nilai susutnya itu adalah masuk di biaya tetap dalam usaha tani. Jadi dia nanti penulisannya biaya penyusutan peralatan. Jadi dihitung per peralatan nanti. Jadi misalnya pertama cangkul, kita hitung berapa biaya susutnya.
biaya tutupnya. Nanti untuk totalnya dijumlahkan keseluruhan itu adalah biaya pembukaan peralatan. Nah, selanjutnya biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel itu adalah biaya yang mempengaruhi besar kecilnya output atau hasil produksi pada usaha pada sawah misalnya. Contohnya tadi misalnya penggunaan pupuk. Besar kecilnya penggunaan pupuk itu akan mempengaruhi besar kecilnya produksi. Jadi kalau dia tetap dipakai, tidak seperti biaya tetap berubah-ubah, ya. Besar kecilnya biaya penggunaan pupuk akan mempengaruhi besar kecilnya produksi usaha tani pada sawah. Pupuk, pestisida, herbisida itu akan memberikan pengaruh terhadap output yang berubah-ubah dalam variabel. Bisa? Teman-teman yang lain bisa ya? Paham ya? Bisa. Kalau yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Bukroka, NPM 017. Saya ingin bertanya, apakah pendapatan dengan penerimaan itu sama? Pendapatan dan penerimaan. Ya. Kadang orang kalau sekilas mengatakan sama ya, tapi tidak, beda. Kalau penerimaan itu secara keseluruhan. Berapa output yang kita hasilkan, terus kita jual dengan harga sekian, hasilnya itu adalah penerimaan. Tetapi kalau pendapatan, berapa output yang kita jual dengan harga sekian, itu adalah penerimaan. Nah, penerimaan itu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, itu adalah pendapatan. Jadi kalau penerimaan belum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, tetapi kalau pendapatan itu penerimaan yang kita terima dikurangi dengan berapa banyak biaya-biaya yang kita keluarkan selama proses produksi. Jadi kalau pendapatan sudah bersih, dikurangi sudah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Tetapi kalau penerimaan belum dikurangi dengan biaya. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Masih ada pertanyaan? Ya, baik, tidak ada ya. Sebelum saya akhiri perkuliahannya kita pada hari ini, saya akan menarik kesimpulan untuk materi pada hari ini, yaitu tentang analisis pendapatan dan biaya produksi. Nah, analisis pendapatan adalah total keseluruhan dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel, di mana dalam menghitung suatu pendapatan ada biaya-biaya, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, biaya marginal, dan biaya rata-rata. Ya. Itu ya tadi kesimpulan